Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini merupakan pertemuan ketiga kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan ketiga ini, kalian akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Sesuai dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan kompetensi dasar 3.1, yaitu ide pokok dan simpulan dalam teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama kita pelajari tentu saja pengertian tentang teks laporan hasil pengamatan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Jadi, teks laporan hasil pengamatan ini kalian buat setelah kalian melakukan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan secara umum berisi yang pertama informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, teks laporan hasil pengamatan berisi kumpulan fakta-fakta. Fakta itu adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam hal ini, fakta yang dituliskan berada dalam teks laporan hasil pengamatan merupakan kenyataan yang kalian temukan dalam pengamatan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah simpulan. Dalam teks laporan pengamatan juga terdapat ide pokok. Nah, Ibu ingatkan kembali, ide pokok adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang dibahas dalam suatu paragraf. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada paragraf. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok. Nah, sekarang ide pokok dalam laporan atau teks laporan. Ingat, setiap teks laporan memiliki ide pokok, ya. Nah, ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Kenapa bisa lebih dari satu? Karena ide-ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf? Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan saksama, dengan teliti. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah kalian menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Nah, di sini ya, bisa kalian lihat. Di sini ada ide pokok dalam teks laporan bagaimana jagung berkembang biak. Sesuai dengan tugas yang Bu Nene berikan pada pertemuan kedua, di mana kalian harus mencari atau menemukan ide pokok pada teks bagaimana jagung berkembang biak dalam buku siswa halaman 2 sampai halaman 3. Nah, di sini bisa kalian lihat ide pokok paragraf 1. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Yang kedua, paragraf kedua ide pokoknya adalah perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik.
Selanjutnya, ide pokok pada paragraf keempat yaitu bunga jagung berkembang menjadi buah. Dan ide pokok pada paragraf terakhir atau kelima adalah petani mengembangbiakan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung. Ini adalah contoh dari ide pokok dalam teks laporan yang berbentuk diagram. Ya, kenapa dalam bentuk diagram? Supaya memudahkan kalian dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Dan kalian bisa menyamakan jawaban yang telah kalian kerjakan dari latihan menentukan ide pokok dalam teks laporan bagaimana jagung berkembang biak pada pertemuan kedua kemarin. Yang selanjutnya adalah simpulan teks laporan. Ingat, simpulan merupakan bagian dari isi teks laporan hasil pengamatan. Nah, selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan merupakan ikhtisar. Ikhtisar di sini adalah maksudnya ringkasan atau rangkuman akhir dari suatu teks. Bagaimana menentukan simpulan teks laporan? Nah, berikut Ibu akan jelaskan langkah-langkah membuat simpulan dari teks laporan. Yang pertama, kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Membacanya dengan saksama, teliti. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks itu. Ya, informasi penting di sini bisa merupakan ide pokok atau gagasan utama, ya, dan juga bisa merupakan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Itulah cara membuat simpulan. Ya, yang berikutnya, perhatikan teks di bawah ini. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Dari paragraf tersebut dapat dibuat simpulan, yaitu tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang cukup mudah. Ya, jadi itu contoh dari laporan, simpulan dari teks laporan. Nah, latihan untuk hari ini yaitu kerjakan Ayo Berlatih dalam buku penilaian atau buku pena 6A halaman 17. Kalian membaca dulu teksnya dengan saksama, kemudian kerjakan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.